Memasuki pekan ketiga perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kondisi kian pelik lantaran Iran masih menutup Selat Hormuz yang menjadi urat nadi jalur minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan 7 negara untuk mengerahkan kapal perang demi menembus blokade Iran di Selat Hormuz. Ketujuh negara adalah Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Trump bilang Amerika tidak seharusnya memikul beban keamanan sendirian, karena banyak negara lain justru lebih bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut. Start immediately, but will take a little time to get here. Some of the countries have minesweepers, that's good. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be, help. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need, their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need, we are demanding that these countries come in and protect their own territory. Pemerintah Jepang merespons dengan tidak memberikan lampu hijau untuk mengirim pasukan militer ke Selat Hormuz. Jepang memposisikan diri sebagai mitra kooperatif untuk mencari solusi tanpa harus memperburuk tensi di wilayah tersebut. 米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、必要な対応を検討していく考えです。なお、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢については重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきておりますが、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。 Pemerintah Iran pada hari Sabtu menyatakan Selat Hormuz sebenarnya telah dibuka kecuali untuk kapal musuh, yakni Amerika Serikat dan Israel. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Uni Eropa tengah mempertimbangkan berbagai opsi menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Salah satunya memperluas misi Angkatan Laut Aspides untuk melindungi pelayaran di Laut Merah hingga Teluk Persia. There is also talk of coalition of the willing in this regard, but we also need to see what could be the fastest to provide this opening for the Strait of Hormuz. But of course, as you can see, it's not easy. Selat Hormuz adalah jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Arab. Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati jalur ini. Tentu penutupan Selat Hormuz berdampak pada harga minyak dunia yang mengalami lonjakan signifikan. Saudara, memasuki pekan ketiga, Iran tak gentar melawan kekuatan Amerika Serikat Israel. Iran menjalankan doktrin Operation Madman sebagai serangan balasan dan perang regional yang mahal di Timur Tengah. Untuk mengulasnya, sudah bersama kami wartawan harian Kompas dan Kompas ID Antonius Tommy Trinugroho. Selamat malam Mas Tommy, apa kabar? Selamat malam, sehat selalu Mbak. Ya, sehat selalu, semoga selalu ada untuk Anda dan juga keluarga. Mas Tommy, apa sebenarnya tujuan Iran dalam menjalankan doktrin Operation Madman sebagai balasan ini? Ya, pertama kita harus melihat ini merupakan sebenarnya babak yang agak berbeda dari sebelumnya. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Lalu penggunaan Selat Hormuz ini menimbulkan dampak yang dirasakan oleh banyak negara di dunia, terutama Asia. Jepang salah satunya. Dan kemudian dampak ini tentunya akan memberi tekanan pada Amerika Serikat dan Israel untuk bisa segera mengakhiri perang sehingga kemudian Selat Hormuz bisa dilalui seperti sebelumnya. Disinilah sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Israel. Tadi juga disampaikan bahwa pihak Menteri Luar Negeri Iran sudah menyatakan pada prinsipnya selat itu dibuka. Memang menutup sebuah jalur perairan itu tidak bisa dilakukan begitu saja sebenarnya pada prinsipnya, karena negara yang terganggu bisa merasa dia diserang secara terbuka oleh negara yang menutup itu. Jadi Iran menerapkan prinsipnya bahwa sebenarnya itu hanya tertutup bagi Amerika Serikat dan Israel.
Tapi tentunya siapapun yang lewat situ juga tetap harus berhati-hati. Dan untuk memastikan keamanan, maksud saya Amerika Serikat juga berupaya untuk menarik Eropa, juga Jepang, dan termasuk juga Australia agar membantu memastikan kapal-kapal bisa lewat di sana. Tapi tentunya negara-negara lain akan berpikir masak-masak karena perang itu dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel. Mereka berada pada posisi melakukan pekerjaan yang tidak mereka mulai, katakanlah seperti itu. Jadi ini tentunya mungkin saat ini belum dikirim kapal-kapal mereka untuk membantu keamanan di Selat Hormuz, tapi kita belum tahu perkembangan selanjutnya. Lebih kurangnya situasi terakhir seperti itu. Ya, Mas Tommy, selain juga menutup Selat Hormuz, ini kan juga Israel itu menyerang sejumlah markas militer, kedutaan besar Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Nah, apakah ini kemudian juga bisa berpotensi memicu perang regional yang lebih luas juga di wilayah Timur Tengah? Mungkin maksudnya Iran ya, Iran menyerbu beberapa posisi Iran. kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Jadi begini, bahwa negara-negara Teluk lainnya tampaknya sangat hati-hati kalau yang saya lihat, karena mereka menyadari perang ini pada prinsipnya adalah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Ketika ada pihak lain yang ikut menyerang Iran, maka posisi siapa yang berperang menjadi berubah. Itu yang dijaga, dan itu yang bisa mengkhawatirkan menjadi sangat luas. Sehingga kemudian semua pihak sebenarnya menjaga agar perang ini betul-betul menjadi perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Oleh karena itu ini juga bisa kita lihat dalam konteks Hormuz tadi, negara-negara lain berhati-hati untuk mengirim kekuatan militer mereka ke Selat Hormuz, termasuk juga dalam konteks ketika sejumlah negara Teluk lainnya mengalami serangan drone dari Iran. Mereka juga tidak akan mau untuk serta-merta melakukan balasan militer, karena ketika mereka melakukan itu maka posisi mereka yang terlibat dalam perang jadi berubah, bukan lagi Amerika Serikat Israel melawan Iran, tapi bisa berubah. Oke, Mas, ini sebenarnya strategi atau operasi yang dilakukan oleh Iran ini bisa berlangsung berapa lama sebenarnya dengan model operasi yang kayak gini? Nah, ini yang pada prinsipnya sebenarnya ketika kita bicara soal persenjataan, jumlah rudal, jumlah drone dan sebagainya, sudah beberapa laporan bahwa memang jumlah serangan yang dilakukan Iran berkurang dibandingkan pada hari pertama. Tapi tentu perang tidak hanya ditentukan oleh hal-hal semacam itu. Strategi untuk mengingatkan bahwa perang juga bisa dirasakan atau membahayakan negara-negara lain di dunia dalam arti suplai minyak ya, itu juga dilakukan Iran, dan itu bisa bagian dari strategi. Berapa lama itu akan berlangsung tentunya tergantung bagaimana kekuatan militer yang berada di Iran. Dan sampai saat ini terbukti bahwa cukup tidak mudah ya rasanya bagi Amerika Serikat dan Israel untuk memastikan bahwa tidak ada perlawanan dari Iran. Jadi saya kira kita hanya bisa melihat sejauh mana perkembangannya, dan dunia sebenarnya berharap ekonomi lalu juga suplai minyak itu bisa lancar. Tapi karena situasi seperti ini tentunya semua pun harus bersiap-siap yang terburuk seperti itu. Oke, Mas Tommy, ini kan ada respons dari Trump pasca Iran ini menutup Selat Hormuz. Trump ini mendesak negara sekutu untuk kirim kapal perang ke Selat Hormuz. Apakah ini sebenarnya taktik perang baru dari Amerika Serikat atau sebenarnya ini merupakan sinyal kewalahan? Ada bisa beberapa dilihat begini. Sebenarnya Trump kalau saya lihat ini sebenarnya mau mengirimkan sinyal juga bahwa Selat Hormuz ini kepentingan negara-negara lain di dunia juga gitu, kepentingan Eropa, kepentingan Asia juga, karena mereka yang sebenarnya membutuhkan minyak dalam hal ini, terutama negara Asia. Amerika beberapa kali sudah menyatakan bahwa mereka memiliki cadangan minyak yang besar, dan bahkan mereka tercatat salah satu eksportir minyak ya. Jadi artinya Selat Hormuz sebenarnya Trump ingin mengatakan untuk urusan suplai energi melalui Selat Hormuz mungkin Amerika tidak terlalu terpengaruh, tapi dia mengingatkan negara lain bahwa kalian terganggu loh dengan ini, dan ini semacam betul tadi memainkan semacam kartu untuk mengajak negara lain mengirimkan kekuatan militer untuk memastikan keamanan di Selat Hormuz.
Tapi tentu negara-negara lain akan, itu tadi seperti saya katakan semula, bahwa perang ini dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel. Tentu mereka akan sangat berhati-hati agar mereka tidak dipandang sebagai negara yang terlibat dalam perang ini oleh Iran. Baik, terima kasih sudah berbagi analisa